pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Bahagianya punya banyak teman, tanpa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Mensyukuri Di pagi yang cerah itu suasana kelas seperti biasa, riuh, namun penuh semangat. Tapi tidak ada yang menyangka hari ini akan menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa seorang anak bernama Ani. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Hari ini kita belajar pelajaran matematika ya. Oke, buka halaman 47. Ibu, kita punya PR di halaman 45 sama 46. Jangan bilang-bilang, kenapa sih? His, cari muka banget. Itu di belakang, kenapa ribut ya? Enggak Bu, enggak apa-apa. Tadi Ani sepertinya mau bilang sesuatu. Enggak Bu, enggak apa-apa Bu. Oke, untuk bukunya dibuka halaman 47. Dipelajari sebentar, kemudian latihan soalnya dikerjakan dan dikumpulkan di meja Ibu. Ibu, pagi ini ada rapat dengan guru-guru lain dan kepala sekolah. Ani nanti yang ngumpulin tugasnya ya. Baik, Bu Guru. Kamu ini selalu saja cari muka. Orang jelek kayak kamu itu nggak cocok sekolah di sini. Aduh. Miau 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 miau. Miau miau miau
Ketika ejekan mulai datang dan hati mulai goyah, dunia Ani perlahan berubah. Sebuah cahaya aneh menyambar ruang kelas. Dalam sekejap, semua menghilang. Ah, Di sisi lain dunia, di sebuah kerajaan yang sedang runtuh oleh perang dan pengkhianatan, seorang raja mulai kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan pada manusia. namun dari balik kekuasaan dan ambisi, rencana gelap mulai menguasai tahta. Ramuan yang dipercayai sebagai harapan justru menjadi awal kehancuran. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah teman terbaikku. Kita tidak bisa seperti ini terus. Jika terus begini, kerajaan ini akan segera runtuh. Tolong carikan saya petua itu. Katanya dia bisa membuat ramuan untuk kebal terhadap serangan, agar aku bisa mengakhiri peperangan ini. Baik, tuanku. Ini tuanku, sudah kutemukan orang yang tuan maksud. Baiklah, tinggalkan kami berdua. Salam hormat, tuanku. Kudengar kau sedang membutuhkan ramuan untuk membuat tubuh menjadi kebal. Benar, bisakah kau buatkan ramuannya untukku? Tentu saja, tuanku. Bahkan aku sudah membawanya. Hahaha, baiklah. Dengan ini tidak ada lagi yang bisa mengalahkanku. Akan kuakhiri peperangan ini. Hahaha, kau masih saja terlalu naif untuk mudah percaya kepada seseorang. Kau mau mengakhiri peperangan ini? Hahaha, kamilah yang akan mengambil alih kerajaan. Dengan begini, kerajaan sudah berada di tanganku. Hahaha. Tangkap semua yang tidak tunduk kepadaku dan pengikut setia raja. Baik, tuan. Ani terbangun di hutan asing, di mana udara dipenuhi aroma rahasia dan tanah berbisik lewat akar-akar tua. Dia tak tahu bahwa tanah ini menyimpan takdirnya. Ini aku di mana? Kamu sedang berada di Land of Dawn, Nona.
Sebentar, kamu bisa bicara? Iya benar, kamu gak salah dengar kok. Di dunia ini pohon dan hewan bisa bicara. Halo, namaku Ringin karena aku pohon beringin. Hahaha. Aku marah karena aku pohon cemara. Hihi. Ternyata dari tadi kalian hidup dan bisa bicara. Iyalah, seperti kata Lesi. Lesi? Iya, aku Rafflesia Arnoldi. Tapi teman-teman manggilku Lesi. Aku bunga langka yang selalu dicari tentara kerajaan untuk menyembuhkan raja yang sakit. Raja, tadi kau bilang ini Land of Dawn. Dunia apa ini sebenarnya? Land of Dawn adalah dunia kerajaan yang sedang kacau karena perang antar saudara. Raja kini sakit parah. Tentara kerajaan mencari aku untuk obat. Tapi hutan ini tak bisa dimasuki sembarangan. Tapi kenapa aku bisa sampai ke sini? Mungkin kamu tidak sengaja berpindah dunia. Tiga pohon bijak penjaga hutan tahu ramalan itu mungkin telah bangkit. Tapi sebelum semuanya jelas, datanglah tiga sosok yang menuntut dan menekan saudarinya sendiri. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Ya Rasulullah, salamun alaiya rafi'al syadi wal daraji. Ani, di mana kamu Ani? Dari tadi tidak kelihatan. Nah, ini dia. Kemana saja kamu? Kami lapar. Betul, lama banget sih kamu. Kalian siapa? Loh, kamu kenapa? Ini kami saudari-saudarimu. Halah, pura-pura aja nih, biar gak disuruh-suruh. Saudari. Kalian saudariku. Sudah, mana kayu bakar dan buahnya? Kayu bakar dan buah. Belum. His, kalau 10 menit lagi belum ada, kamu tidur di luar. Betul, ayo balik. Nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit, luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbaru, senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ikut bahagia. Hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada. Aku ingin kau mendengar.
Malam itu bukan hanya pepohonan yang menyadari kedatangan Ani. Dari balik semak berduri dan akar-akar tua, makhluk-makhluk hutan perlahan bermunculan. Bukan dengan tatapan curiga, tapi dengan rasa ingin tahu yang dalam. Dia manusia, tapi bukan manusia biasa. Dia bisa bicara sama pohon. Aneh, tapi keren juga. Mungkin dia yang disebut dalam gulungan ramalan Goro, yang ditunggu sejak matahari kehilangan nadinya. Atau kayak anak hilang yang terlalu ingin jadi pahlawan. Diam kalian. Malam ini kita tidak menilai dengan mata. Kita mendengar dengan hati. Kalian juga bisa bicara. Kami semua bisa. Di tanah ini semua hewan dan tumbuhan dapat berbicara. Dan kami sudah lama mengawasi langkahmu, Ani. Gadis berhati murni akan membawa cahaya ke tengah bayang-bayang. Itu yang tertulis dalam gulungan tua. Sebelum ratu hutan lenyap tanpa jejak. Aku tidak mengerti. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku ada di sini. Jawaban akan datang saat kau berhenti mencari alasan. Kau ingin menolong dunia ini, maka berhentilah menunggu orang lain berubah. Kadang, dunia menunggu kita dulu yang bergerak. Kata-kata para hewan menembus jantung Ani, seperti angin malam yang membawa harapan dan ketakutan sekaligus. Namun sebelum ia sempat menjawab, Ani telah cukup sabar menghadapi ejekan, beban, dan kesendirian. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, dia merasa nyaris menyerah. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Bahkan saudariku sendiri tidak percaya padaku. Aku juga pernah dibuang dari sarang kelinci karena telingaku bengok ke kiri. Katanya aku membawa sial. Tapi lihat sekarang, dunia tidak selalu menunggu kita siap. Kadang dunia memilih karena hanya kita yang bisa melangkah. Ani, kau tak perlu menyelamatkan siapa-siapa. Cukup lakukan satu hal yang benar. Satu langkah saja. Itu sudah cukup untuk memulai perubahan. Tapi jangan salah paham. Melakukan yang benar, seringkali justru yang paling menyakitkan. Jika kau ingin mencoba, pergilah ke Danau Kristal. Tapi jangan hanya bawa keberanian, bawalah keyakinan. Bahkan saat hatimu gemetar. Aku akan pergi. Bukan karena aku yakin bisa, tapi karena aku tak sanggup melihat dunia ini hancur dan tidak berbuat apa-apa. Ani melangkah menuju danau kristal yang tersembunyi. Hutan semakin gelap, tapi cahaya dari hatinya menuntunnya. Siapa kamu? Tempat ini terlarang. Aku mencari air dari danau untuk menyembuhkan raja yang sakit. Hahaha, banyak yang mencoba, tapi tidak pernah kembali. Sebaiknya kau pergi. Ini bukan untukku. Aku hanya ingin membantu. Hati murni. Hati yang tidak pernah disentuh oleh kegelapan. Wait.
Selamat datang, Ani. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun semenjak Raja jatuh sakit. Ini air kehidupan yang dapat menyembuhkan Raja. Akan tetapi, kamu perlu mencampurkannya dengan kelopak dari bunga rafflesia. Terima kasih, aku akan segera kembali. Ani, kau berhasil. Ambillah kelopak bungaku untuk kau campur dengan air itu. Sekarang aku harus pergi ke istana. Dengan bantuan pohon-pohon, kereta akan membawa Ani menuju istana. Siapa yang menyelamatkanku? Namaku Ani yang mulia. Aku hanya ingin membantu supaya yang mulia bisa sembuh. Dengan hati murninya, Ani menyelamatkan raja dan membawa perdamaian ke Land of Dawn. Game start. 아파트 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 kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Nona manis ini paling asik ya. Apalagi dorang patah pinggang mama yai. Jangkau pele sampai pagi. Lupa pulang rumah. Oke, ope kasih tambah naik. Lagu patah-patah bikin kasih naik. Kiri, ke kiri manis ke kanan sayang hey. Nona pu goyang pica-pica. Nona pu goyang lincah-lincah. Goyangkan pinggang patah-patah. Putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica-pica. Nona pu goyang lincah-lincah. Goyangkan pinggang patah-patah. Ikuti dengan irama. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jangan buang muka, jangan setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura. Abang suka terima asal ada nona bicara. Statue, setelan cuek aduh malu. Aduh ada ini mau juga abang yang layu. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama biar nona langsung suka. Nona salting, statue abis buang muka. Sama buka pusingin tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi ngana manis like. Nona statue setelan cuek aduh right. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Dua lagi kita bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue setelan cuek aduh malu. Aduh ada ini
नशकारा, ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा। मेरी पायल बुलाए तुझे, जो रूठे मनाए तुझे, ओ सजन जी, ओ सजन जी, कुछ सोचो कुछ समझो मेरी बात को। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं।